warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alim dari SMP Negeri 15 Semarang. Saya CGP Angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan dilema etika. Tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi kontekstual, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara yang pertama yaitu dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Hadi Utomo, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. mohon Ada bisa maaf. dibantu ini bener? Nggih, Bapak, mohon maaf mengganggu Nggih, Bapak sebentar, nggak minta apa-apa, waktunya nggih. karena ada tugas dari guru penggerak. Ini Nggih. Bapak harus mewawancari kepala sekolah Nggih. terkait pengambilan keputusan, Bapak. Kan Bapak sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah seperti Iya, itu. iya, Selama iya. ini ketika ada kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral itu biasanya identifikasinya seperti apa? Jadi untuk dilema yang muncul ya ada dua Bu, sebenarnya dibagi dilema etika dan rujukan moral. Dan ini memang untuk mengetahui bahwa itu dilema etika atau rujukan moral, kita harus mengidentifikasi yang pertama karena ada yang terlibat pasti. Yang terlibat kita panggil, baik individu maupun kelompok itu kita panggil, kemudian kita berikan kita nanya sana sini terkait yang orang-orang yang terlibat itu, kemudian faktanya seperti apa, nanti kan mereka akan menyampaikan. Setelah itu kita bisa mengetahui, oh ada yang benar, ada yang salah. Baru setelah itu nanti kita akan mengelompokkan, oh ini termasuk dilema etika, ini termasuk rujukan moral. Nah kalau udah ketemu dilema etika atau rujukan moral, baru nanti kita menentukan langkah-langkah. Berarti mengetahui dari berbagai sumber gitu ya Pak. Betul. Kemudian selama ini ketika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak mengambil keputusannya seperti apa? Iya. Jadi tentunya Bu, ketika itu di dilema etika Bu ya, Iya, yang dilema yang etika, sama-sama benar. iya. Berarti nanti kita lihat aturannya dulu Bu, ya aturannya seperti apa. Kemudian nanti hasil akhir yang akan dimunculkan harapannya nanti bisa win-win solution, tidak ada yang dikalahkan ataupun tidak dimenangkan, mereka saling menerima. Kemudian ada prinsip Bu, bahwa itu adalah ada kepedulian bersama dari mereka bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan pemahaman masing-masing yang tadi saling memahami. Jadi tidak ada salah, tidak ada yang benar, tapi kita ambil tengah-tengah. Dengan cara seperti itu, maka walaupun ditampak di permukaan benar-benar, tetapi nanti akan menerima mereka Bu. Oh ternyata harus begitu. Sekira itu. Kemudian biasanya langkah-langkah yang dilakukan seperti apa Pak? Gitu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan tentunya harus ada tujuan yang harus dicapai, yaitu pertama ketika mereka langkah-langkah sudah kita laksanakan tadi, hasilnya harus berpihak pada murid,
Karena ini permasalahan nanti kalau tidak diselesaikan dan tidak punya orientasi pada murid, pasti nanti yang dirugikan adalah murid. Ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Nilai kebajikan nanti bisa memberikan dampak bahwa orang yang bermasalah ini nanti akan memahami, oh ternyata sekolah telah memberikan kebijakan dengan adil begitu. Kemudian langkah yang selanjutnya hasilnya harus bertanggung jawab, Bu. Kalau tidak bertanggung jawab nanti pasti ada dampak yang muncul, dan itu nanti yang bertanggung jawab kalau itu masalah kedinasan tentunya kepala sekolah. Langkah-langkahnya pasti ada beberapa hal yang terlihat efektif dan yang kurang efektif, Pak. Yang selama ini yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana? Jadi karena ini permasalahan di organisasi di sekolah, Bu, maka segala keputusan yang kita ambil itu memang harus berdasarkan hasil akhir yang mereka terima. Caranya adalah kalau kita punya waka, itu kan kita, karena waka itu ada guru-guru senior di sana, maka kita mintai pendapat tentang hal tersebut. Setelah mereka memberikan masukan dan itu bisa diterima oleh seseorang yang bermasalah tadi, kita sampaikan ke mereka. Berarti itu cukup efektif nih, Bapak. Iya. Kemudian pasti segala sesuatu kan ada tantangannya. Nah, dalam kasus dilema etika ini tantangannya yang Bapak hadapi bagaimana? Sebetulnya tantangan ini dapat kita selesaikan dengan cara pemahaman. Karena kita di sekolah, kalau pagi itu ada doa bersama, kemudian ada penyampaian pengumuman dan sebagainya. Di kesempatan itulah nantinya kita akan menyampaikan bahwa sekolah dalam hubungan interaksi antar orang, baik guru maupun tenaga pendidikan, pasti ada masalah. Yuk kita jaga bersama untuk kerukunan ini dengan saling memahami apa yang kita lakukan tidak menyebabkan pertikaian, tapi melalui kesepahaman bersama. Kemudian untuk penyampaian yang terkait dengan aturan-aturan agama mungkin bisa kita sampaikan, dan ini harapannya bisa mengurangi pertentangan atau pertikaian dari teman-teman yang ada. Kemudian ketika ada kasus tentang dilema etika ini Bapak, biasanya Bapak menyelesaikan langsung atau ada jadwal tertentu untuk penyelesaiannya atau seperti apa gitu? Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke keadaan yang sebenarnya atau peristiwa yang sebenarnya, itu ada dua masalah yang harus saat itu kita selesaikan, dan ada jangka waktu yang nanti kita harus selesaikan. Untuk yang jangka pendek memang kita harus segera memutuskan dengan melihat tadi ada yang terlibat siapa, faktanya apa, bagaimana agar yang diputuskan tidak ada masalah, kemudian endingnya adalah bertanggung jawab tadi. Ini harus kita pikirkan dalam waktu singkat, begitu kita sampaikan. Tentunya karena ini keputusan yang sangat singkat, mungkin nanti ada dampak yang mungkin muncul, tapi dengan pertimbangan yang telah diambil oleh seorang pimpinan itu dampaknya akan kecil. Berarti melihat dampak yang akan timbul begitu nih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Sekolah yang kedua, Bapak Suhartoyo, SPD, MM.
harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan mengenai dilema etika. Dan prinsip pengambilan keputusan yang digunakan adalah berdasar peraturan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan hasil wawancara. Persamaan dan perbedaan dari wawancara tersebut adalah persamaannya sama-sama menggunakan prinsip berdasar peraturan serta melibatkan berbagai pihak, terutama pembantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Perbedaannya ada sedikit perbedaan pada langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan dalam prosedur pengambilan keputusan. Rencana ke depan pengambilan keputusan. Rencana kepala sekolah ke depan dalam pengambilan keputusan diantaranya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan berkoordinasi dengan atasan, yakni pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Rencana saya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Rencana yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan yang memuat dilema etika, yakni menggunakan salah satu dari 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian menggunakan salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melaksanakan rangkaian 9 langkah